Ya, demikian tadi telah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk ahli kubur, khusus yang kita juga yang hadir, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk selanjutnya itu tausiah atau materi keilmuan yang telah disampaikan oleh kita kepada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang insyaallah banyak diturunkan rahmat, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di jamaah kita masih sedikit, memang setelah Ramadan ini bukan hanya di taklim kita, tapi saya keliling dari masjid ke masjid melihat kondisi DKM pun menyampaikan jamaah kita mulai berkurang. Terkadang ketika kita sudah pelatihan di bulan suci Ramadan ibadah dengan sebaik-baiknya, ada setelah Idul Fitri liburan. Liburan itu terkadang ketika keimanan kita full di bulan suci Ramadan, selesai liburan datang ke Ragunan, ke pantai. Terkadang ketika bulan suci Ramadan kita full sholat tarawihnya, tapi begitu keluar saat liburan, sholat fardunya saja kadang ditunda-tunda, bahkan banyak yang meninggal. Tapi Masya Allah, semoga ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah bos kita Pak Isa sudah datang. Bos tamu saya. Alhamdulillah hadir ya. Saya parkir, saya lihat ada mobilnya wapas datang. Ya Bos Asriona juga datang, Insya Allah ada guru kita. Tapi memang malam hari ini saya lihat beliau juga kurus banget. Saya tidak tahu, mungkin beliau lebih kurang sehat. Ustaz Romli juga kurang sehat. Ada Pak Nama, Pak Johari, orang tua kita juga kurang sehat. Pak Ade, Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Cuma Ustaz Syafi'i yang awet muda, makin putih, makin gemuk, Masya Allah. Semoga selalu berkah. Masya Allah. Dan juga memang kondisi cuaca banyak teman-teman yang lagi sakit. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini nanti bakal banyak ditanya, karena sudah disampaikan di akhir zaman itu akan beda terkadang yang diucapkan dan apa yang diamalkan. Jadi ketika nanti ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, apakah kau sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya? Bagaimana akhlaknya, bagaimana dalam rumah tangganya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan tetangga-tetangganya? Ternyata kita masih jauh daripada akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya kumpulnya kita di majelis taklim pun tidak lain kita berusaha untuk mencari ilmu, untuk berusaha sedikit demi sedikit untuk mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita yang udah lama. Saya juga udah lama nggak baca Safinah. Jadi saya buka-buka agak-agak lupa sampai di mana. Udah lama juga, dan Masya Allah ketika kita banyak di luar, saya tuh ngerasain sekarang hafalan surah-surah pilihan saya itu banyak lupa Ustaz. Ulang-ulangin lagi, Masya Allah. Emang harus fokus. Ibadah itu terkadang berarti saya masih tergolong orang-orang yang masih memikirkan dunia. Orang-orang yang memikirkan akhirat itu fokus. Maka kita bisa mengukur diri
kita banyak orang yang sebelum tidurnya yang dipikirkan dunia. Bangun tidur dipikirkan dunia. Bukan akhirat yang dia pikirkan. Tapi kita harus memahami bahwa banyak orang yang berlomba-lomba mengejar dunia. Cuma dua. Ada yang mendapatkannya dan ada yang gak mendapatkan. Ketika dia mendapatkan dunia, yakin dunia ini hanya sementara. Jadi menikmati yang kau dapat itu hanya sesaat saja. Tapi ketika engkau tidak mendapatkan dunia, udah capek, lelah mencari dunia dan kemewahannya, udah rugi dua tuh. Buang-buang waktu dalam urusan ibadah. Yang kedua, udah nggak dapat apa yang dikejar. Maka kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena kita di dunia ini pun butuh makan untuk khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sedikit sebentar. Bentar dong, Masya Allah, santai-santai kita. Iya, lagi 11. Masya Allah. Saya juga kurang kuat. Saya itu tadi subuh di Masjid Al-Fatah Ciumas Hits. Itu habis suara saya di sana. Tapi tadi di Al-Muhajirin Sentul kuat lagi suara. Tapi malam hari ini kita di sini santai-santai. Insyaallah. Fasdun syurutu jam'i taqdim arba'ah. Jadi syarat-syarat salat jamak takdim itu ada 4. Al-buda'atu bil ula, memulai dari salat yang pertama. Apa sih salat jamak takdim itu? Jamak itu menggabungkan dua salat. Menggabungkan dua salat zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika melaksanakan salat jamak takdim, asar dilakukan di waktu zuhur, digabungkan dengan salat zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Jamak takhir, ketika sholat zuhur dilakukan di waktu asar, itu disebut jamak takhir. Begitupun maghrib sama isya. Yang kasihan sholat subuh nggak punya pasangan. Iya. Sendiri. Dan di antara syarat kita wajib boleh melakukan sholat jamak itu safar. Orang yang musafir perjalanan. Perjalanan itu dikatakan marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah itu dikatakan jaraknya 91 sampai 99 km. Tapi ulama kita mengambil yang tengah-tengah, 95 km. Jadi ketika kita sudah menempuh jarak 95 km, maka ketika kita ingin sholat jamak, maka kita boleh menjamak sholat. Ini cuma bicara jamak, belum bicara qasar. Qasar insyaallah pertemuan berikutnya. Karena banyak orang yang mengatakan jamak harus qasar, qasar harus jamak, padahal ini adalah 2 bab yang berbeda. Jadi ketika kita mau jamak itu nggak harus qasar, dan ketika kita qasar itu nggak harus jamak. Nanti kita sampaikan pertemuan yang berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Masya Allah. Dan yang menjadi ukuran itu marhalatain tadi 95 km, bukan bicara waktu. Karena sekarang ini kalau kita bicara waktu, udah ada mobil. Beda di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, masa tabi'in. Kemudian ada pesawat, itu lebih cepat. Walaupun waktunya cepat, kita bisa menempuh perjalanan dengan sangat singkat, ukurannya tetap 95 km. Jadi bukan masalah waktunya, tapi masalah jauhnya, jaraknya. Kemudian hujan. Hujan itu ini jarang dibahas sebetulnya. Dan memang agak-agak ngeri bahas hujan. Hujan itu bisa membuat kita bisa menjamak sholat. Tapi di perjalanan, di luar rumah, bukan di dalam rumah. Ngapain jamak dalam rumah? Dan dalam kurung di situ saya baca tadi, karena saya belajar lagi tadi sore, insyaallah. Itu berjamaah. Dan itu pun ketika kita pengen menjamak sholat karena alasan hujan, cuma 1 jamak takdim, nggak ada jamak takhir.
Ketika kita di perjalanan, kita bayangkan bagaimana guru-guru kita, orang-orang zaman dulu. Ketika dia waktu zuhur ada di masjid, masih gelap, dulu belum ada PLN, jalan licin, dan dia nggak tahu kapan hujan ini akan berhenti. Maka dia di saat itu menjamak sholat. Bisa dia menjamak sholat di saat itu. Jadi jamak takdim, kalau takhir nggak ada untuk sholat. Kemudian di antara yang bisa menjamak sholat itu orang yang sakit. Mari, orang sakit itu bisa menjamak sholat. Tapi lihat dulu ukurannya sakit yang gimana. Yang ketika dia banyak bergerak itu bisa menambah sakitnya. Gak bisa, kalau baca lain nggak bisa jamak sholat, masih bisa jalan. Kalau belum sakit gitu kan. Pak De nggak bisa jamak sholat. Oh, apalagi pilek doang gitu kan. Kayaknya orang di antara nggak boleh puasa itu boleh membatalkan puasa kan sakit. Pas ditanya sakitnya apa, ternyata cuma panuan gitu kan. Itu jauh, itu beda. Jadi harus kita lihat dulu sakitnya yang sakit bagaimana. Dan kalau sakit itu bisa mengambil jamak takdim ataupun mau mengambil jamak takhir. Wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak di dalam sholat yang pertama. Nah, ukurannya di sini kalau kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i, kita boleh Pak. Tiba-tiba kita sholat dalam musafir, perjalanan udah 95 kilo, kita hampir sholat. Kita niatnya nggak jamak. Kita niatnya nggak jamak, sholatnya sholat biasa, tapi di pertengahan sholat sebelum kita mengucapkan salam, kita niat jamak di saat itu. Padahal awalnya nggak, tapi sebelum salam dalam kondisi sholat mikir tuh, mending jamak aja deh, lebih simpel, lebih mempermudah. Maka di saat itu boleh dia niat aja dalam hati, saya mau jamak sholat. Udah tinggal habis salam nanti langsung diri lagi untuk melanjutkan sholat asar. Beda kalau kita mengambil mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Imam Maliki ini boleh selesai salam baru dia niat, oh iya saya boleh jamak sholat. Dia pengen menjamak sholat boleh, tapi kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Wal mu'alatu bainahuma, berturut-turut antara sholat yang kedua dan yang pertama. Jadi jedanya itu nggak lama. Saya itu kalau pulang ke Rio pun jamak terus itu. Di bandara tuh jamak terus. Perjalanan kan memang jauh, kita nggak bisa sholat. Jaraknya ketika kita masuk jamak takdim, contohnya jamak takdim, kita melakukan sholat asar di waktu zuhur. Ketika kita selesai melaksanakan sholat zuhur, gak lama, jaraknya itu hanya 1 rakaat sholat yang ringan. Artinya kan sholat yang berat, habis baca Fatihah, baca surah, misalkan 1 juz, itu kan sholat yang berat. Yang simple, yang ringan boleh. Yang paling bagus itu selesai salam, ada makmum yang qomat, habis qomat dilanjutkan dengan sholat asar, menjamaknya. Jadi jangan terlalu lama berhenti. Boleh nggak orang masbuk di dalam sholat menjamak sholat? Boleh. Makanya itu dikasih ukuran 1 rakaat. Makanya ketika masbuknya itu cuma 1 rakaat, boleh imam ini ketika dia melihat ke belakang ada temannya yang ketinggalan 1 rakaat, ditungguin, diam sebentar sampai temannya selesai sholat, dia salam, baru dia melanjutkan sholat asar. Ini di jamak takdim. Jadi nggak boleh terlalu lama jeda. Misalkan ngerokok dulu gitu kan, habis ngerokok lanjutkan sholat asarnya, jangan kelamaan gitu kan. Iya, betul. Wadawamul udhri, kekalnya uzur. Jadi menjamak sholat itu pun jamak takdim. Saya pulang nih naik kapal misalnya, kita pengen jamak, tapi pas kita mau jamak dari kejauhan rumah kita tuh udah kelihatan. Oh udah nggak boleh. Ada juga orang-orang tuh yang mungkin jamak itu di rumah dilakukan. Ngapain gitu? Udah sampai di rumah, nggak perlu. Menjamak itu di perjalanan untuk mempermudah kita, bukan di rumah. Baru mau berangkat sholat jamak di rumah, atau pulangnya
sampai di rumah. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, tapi mayoritas mengatakan itu nggak sah sholatnya. Kemudian syurutu jam'i takhir ithnani. Syarat jamak takhir itu ada dua. Niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ulama yasa'uha. Jadi ketika jamak takhir itu sholat zuhur yang dilakukan di waktu sholat asar. Ketika sholat zuhur di waktu sholat asar, di waktu zuhur tadi dia udah niat nih, nanti waktu asar saya mau jamak takhir. Jadi nggak boleh cuma diam-diam, nggak ngapa-ngapain, nggak ada niat, itu mah sengaja mau ninggalin sholat. Begitu waktu asar, wah ini kayaknya boleh jamak nih, akhirnya dijamak. Nggak ada niatan dari awal. Jadi syarat untuk jamak takhir itu harus niat. Waktu zuhur itu kita udah tahu nih perjalanan kita jauh. Wah, nanti ada masjid raya nih di sekitar Semarang misalnya. Nanti jamak takhir di sana. Jadi udah diniatin di waktu zuhurnya. Sama ketika kita menjamak takhir maghrib isya. Di waktu maghrib itu udah diniatin tuh nanti mau jamak takhir di waktu isya. Itu paling enak tuh, karena waktu isya tuh waktu yang paling panjang, Masya Allah. Memutar-mutar dunia terus terus Insya Allah. Panjang dia waktu ini. Mana tadi? Wadawamul uthri ila tamamit thaniyah. Kekalnya usur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi itu syarat-syarat dari jamak takdim. Nah, ketika jamak takhir mana yang kita dulukan? Ini diperdebatkan juga nih sama orang. Kalau sholat jamak takdim itu harus sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tapi kalau jamak takhir itu bebas. Mau sholat zuhur dulu, mau sholat asar dulu, sama aja. Atau mau jamak takhir isya maghrib, mau maghrib dulu atau mau isya dulu, bebas, terserah. Tuh, simpel tuh, Masya Allah. Tapi jangan dipermudah-mudah juga. Jadi kebiasaan. Iya. Ada satu mazhab. Tadi saya nggak catat di sini. Jadi sebagian saya catat. Ada satu mazhab yang memang jamak takdim itu boleh selalu jamak takdim dan takhir menjamak sholat itu bisa dilakukan terus. Imam Hambal atau siapa itu saya lupa. Jadi itu bisa, cuma nggak seterus-terusnya, nggak setiap hari. Itu boleh. Tapi jangan kita mazhab Imam Syafi'i jangan pilih-pilih ini enak nih. Oh di mazhab ini lebih enak. Safar ada juga pendapat ulama lainnya kalau kita ukurannya 95 km. Marhalatain tadi 91 sampai 99, ada yang mengatakan walaupun belum sampai 91 sampai 99 kilo bisa menjamak sholatnya. Itu termasuk daripada safar, musafir. Hati-hati karena di dalam Islam itu wanita itu yang boleh keluar rumahnya tanpa ditemani sama mahramnya ketika dia tidak tergolong musafir. Kalau tidak menjadi dua marhalah, itu keluar kemanapun, ke Bogor, itu perempuan udah nggak boleh keluar sendirian, harus ditemani sama mahramnya. Kalau ingin menggunakan mazhab ini, tapi kita tetap menggunakan 95 km baru kita bisa menjamak sholat kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab qasar. Jadi itu beda ya, bab qasar sama bab jamak, walaupun ada yang mengatakan sama beda. Kalau kita perbaiki sholat kita, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Kalau kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki itu. Maka orang yang benar sholatnya, sekalipun hidup di dunia ini gak baik, insya Allah ada kehidupan yang baik di akhirat. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ubudiyah apapun yang kita lakukan dengan sempurna, gak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Pasti ada ganjarannya. Kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah, memperbaiki, mengumpulkan amal, melakukan ubudiyah, memperbaiki itu semua, berusaha semaksimal mungkin. Tapi orang yang baik ibadahnya kepada Allah, pasti Allah gak akan berikan kesulitan di dalam hidupnya. Tapi seandainya pun Allah berikan kesulitan, ujian di dalam hidupnya, berarti Allah pengen mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah sudah jam 9 selesai, Masya Allah. Semoga Allah berikan kita kesehatan, Amin. bisa ketemu lagi ya. Oh, Masya Allah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.